Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Senditri Kurniawan Lasarus Sahabat SPD, mahasiswa guru tertentu periode 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Hamsanwadi dengan NIM 240501010325. Pada hari ini, Kamis 24 Juli 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian kinerja di SMA Katolik Simpiter Waikabuba. Mata pelajaran bimbingan konseling, bentuk layanan klasikal dengan topik bullying. Ini KTP saya. Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri salam. Oke, selamat pagi. Baik, sebelum kita masuk ke materi, Pak Guru mau bertanya dulu. Semuanya sehat? Perasaannya bagaimana hari ini? Baik, senang ya? Atau ada persoalan-persoalan di sini? Oke, baik. Sebelum kita masuk ke materi, Pak Guru, kita harus awal ini dengan doa dulu ya. Oke, bisa salah satu orang pimpin kita dalam doa. Oke, silakan. Teman-teman yang dulu, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami sepanjang hari ini. Tuhan, sekarang kami akan memulai pelajaran kami informatika kerja kudus-Mu, menuntun menyertai kami agar kami boleh belajar dengan baik. Tuhan, ampunilah kami setiap kesalahan dosa yang sudah kami perbuat dan akan kami perbuat. Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa berdoa di surga. Haleluya, amin. Oke, terima kasih. Baik ya, hari ini hadir semua ya? Hadir. Aku cek absen dulu ya. Atau ada yang sakit? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Alon Saputra? Ada, Pak. Ansiang Adero? Ada Pak. Oke. Angela Pati? Ada Pak. Chelsea Magulibu? Ada Pak. Dekrianus Muhammad Pati? Ada Pak. Oke. Elizabeth Tamoina? Ada Pak. Oke, berarti harus semua ya? Ada. Senang orang mau ikut apa? KB. Siap, Pak. Belajar tentang bullying, ya, agar apa? Agar kita tuh dapat mengerti ternyata dampak dari bullying itu sangat beresiko. Bagi apa? Bagi apa? Bagi siapa? Bagi korban dan pelaku, begitu ya. Bagi pelaku juga tuh ada dampak atau negatifnya, dan juga bagi korban, apalagi korban. Pak Guru mau tanya tuh, kira-kira kalau bagi korban itu kira-kira apa ada punya dampaknya? Bisa depresi. Kuat. Apa? Bisa apa? Bisa depresi, sakit mental dan sakit fisik. Oke. Sakit. Apa sakit mental? Dan sakit fisik. Fisik juga bisa ya. Bisa dari tekanan batin atau tekanan psikologi, bisa larinya ke fisik. Itu sangat berpengaruh dengan kesehatan mental maupun kesehatan kita. Kalau dari pelaku kira-kira apa yang menjadi dampak? Bisa terjerat hukum begitu ya. Jadi semua itu ada konsekuensi. Oke, itu tujuannya ya. Jadi kita bisa mengerti bahwa bullying itu tidak baik untuk pertumbuhan secara psikologi maupun fisik. Apalagi kita ini adalah generasi penerus bangsa. Kalau kalian sudah menjadi penerus bangsa, mau siapa lagi? Kita harus jadi pemuda yang positif. Gitu. Ya, oke. Itu bagian dari tujuannya kita belajar tentang bullying. Supaya apa? Supaya kita jangan menjadi pelaku bullying ataupun menjadi korban. Supaya kita bisa menghindari itu, kita bisa mengantisipasi.
Ya, banyak sekali kejadian-kejadian yang orang bilang itu dari apa? Yang menjadi pelaku atau korban bully. Kalau sudah naik seperti kawan mau bilang tadi sampaikan itu, kalau sudah terjadi dia sudah sampai depresi, tekanan batin atau sampai apa? Tekanan psikologinya dia terganggu. Itu bisa fatal akibatnya. Bisa saja sampai bunuh diri. Itu yang dikatakan sudah masuk dalam fase depresi. Itu sudah berat. Bully secara verbal. Ya, bully verbal. Kasih tahu apa lagi? Bully secara ini cyber. Cyber, ya. Yang cyber itu seperti apa? Media sosial kan? Lewat media sosial. Apa lagi? Visi. Apa itu? Nah, yang dipukul oleh dilakukan oleh sekelompok orang. Ya, bukan petinju ya. Kalau petinju itu beda. Itu dia tuh prestasi istilahnya, itu resmi, legal. Itu pertandingan. Kalau yang langsung kekerasan di dalam apa yang macam contoh dia punya rasa kekuatan atau merasa lebih kuat, sering dibully orang yang lain, itu sudah begitu yang terjadi. Oke, apalagi kekerasan fisik, cyber, verbal, apa lagi? Non-verbal? Oke, pintar-pintar kalian coba tepuk tangan dulu. Pak Guru juga senang Oke. Sebelum kita masuk itu kita lebih semangat lagi. Walaupun kita baru mulai di pagi hari ini, lebih semangat kita SDQ ya. Oke, semuanya coba Bang, tunggu. Jangan lupa Bang. Pak Guru kasih instruksinya dulu. Ya. Jadi nanti itu ada 3S ya. SDQ-nya itu 3S. Apa siku, kita pegang siku. Ya, sakit kita pegang perut. Sikat kita ambil perut. Di meja itu hanya ada satu ballpoint di setiap mejanya kalian. Tidak boleh lebih. Berikutnya ada satu itu ballpoint. Oke, singkat. Langsung rapat, lebih cepat. Oke, supaya lebih semangat ya. Oke, kita bisa mulai. Jadi ini siap. Oke, baik. Sudah siap semua? Sudah. Oke. Siku. Sikat. Ulang, saya banyak Pak. Oke, sekarang. Siku. Sakit. Siku. Masih siku. Sikat. Oke. Jadi yang kita lakukan dia kurang fokus ya. Oke. Kita mulai belajar. Oke. Semangat dong. Oke. Oke, baik, kita akan masuk dalam materi ya. Materinya itu pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan ya, atau bullying tadi Pak Guru sudah sampaikan topik di pertemuan awal tadi kita. Oke, baik, kita langsung masuk saja ke materinya. Jadi ada nih bentuk-bentuk kekerasan tadi seperti Pak Guru sudah tanya. Yang pertama itu beberapa bentuk kekerasan sehari-hari yang biasa dilakukannya. Ada hukuman itu menimbulkan rasa bersalah saat kita tempatkan orang lain bertanggung jawab atas perasaan kita. Misalnya sekarang membuat saya merasa bersalah, menimbulkan rasa malu saat kita memberikan label pada seseorang, misalnya bodoh atau kasar. Kita sering bilang kalau kawan tidak tahu apa, kita bilang, gue memang bodoh. Gitu. Itu sebenarnya sudah masuk dalam kategori bullying. Kekerasannya. Oke, yang berikut itu menyangkal tanggung jawab untuk perilaku kita. Tindakan ini tidak perlu kebutuhan kita sehari-hari atau membuat kita merasa tidak nyaman, padahal sehari-hari kita berusaha memenuhi kebutuhan kita. Seperti tidak bertanggung jawab. Contoh macam ada tugas yang harusnya, contoh kalau kita ada di setiap kelas pasti ada wali kelas sudah memberikan 3 harian yang harus bertugas, itu bertanggung jawab. Karena dia tidak mau melakukan itu. Ya, itu salah satu perilaku yang kurang
Kita lanjut. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang dilakukan dengan kontak fisik, baik menggunakan alat bantu ataupun tanpa alat bantu. Contohnya seperti apa? Kayu. Kita pukul orang pakai kayu. Selang. Tanpa alat bantu seperti apa? Tangan. Kosong, kaki, tangan. Atau kita pakai apa aja bisa kita tanduk orang begitu ya. Itu salah satu bentuk kekerasan tanpa alat bantu kalau bilang ya. Oke, yang berikut itu ada kekerasan psikis yang seperti tadi Pak Guru sudah sampaikan di kalian. Coba satu orang baca. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang dilakukan dengan kontak fisik, baik menggunakan alat bantu ataupun tanpa alat bantu. Oke, itu kekerasan psikis ya, perbuatan yang dilakukan tanpa kontak fisik. Artinya dia melakukan seperti apa? Kalau psikis itu, dan dia tidak pergi kasih sakit orang itu dengan dia sentuhkah atau dipukul. Tadi itu kan kalau kekerasan fisik kan dia pakai alat bantu, harus menyentuh kontak fisik. Kalau psikis dia menggunakan apa? Mengancam. Benar sekali. Ya tergantung buat kamu. Mengancam atau tidak, fitnah, sebar apa? Berita bohong. Itu menjadi tekanan batin buat orang. Begitu loh. Itu yang dikatakan tekanan psikis ya, atau tekanan batin itu yang dikatakan sakit. Kejiwaannya sakit, terganggu. Ya. Oke, berikut itu ada diskriminasi. Dan intoleransi adalah perbuatan perbedaan, pengecualian, pembatasan atau pembenaran atas dasar identitas ya. Jadi contoh itu lebih kepada contoh ada kawan yang dari orang luar, contoh kita di sini beragam suku bangsa dan suku budaya ya. Ada orang Boni, ada orang Jawa, ada orang Flores begitu. Jadi kita mendiskriminasi seperti kita menjauhi dia orang dia dari suku lain. Itu tidak boleh juga. Contoh yang kita kulit hitam seperti itu ya, kulit hitam keriting sering dijauhi diskriminasi. Itu tidak boleh. Agama itu juga tidak boleh. Jadi kita harus toleran. Pribadi yang bisa bertoleransi gitu ya. Jadi kita ini bineka tunggal ika, beda-beda tapi tetap satu jua gitu. Jadi kita harus pegang itu semua yang seperti itu. Ya, oke. Kita lanjut ya. Ini ada video tentang kekerasan atau bullying atau perundungan ya. Jadi kita harus simak sama-sama, lihat nonton video ini ya. Baru mau kasih lihat ini, kalian bisa nonton. Ini ada video ya. Oke, tadi kita sudah lihat video tadi, sudah nonton bentuk-bentuk kekerasan. Di situ solusinya, ya, pelaku tadi kita sudah melihat semua, pelaku bullying, korbannya seperti apa, tadi sudah ada di tayangan ya. Nah ingat, setelah dari itu ada tugas ya, harus ada yang kita presentasikan, harus ada hasil karya yang kita buat. Nanti masing-masing ya. Oke, nanti kita sudah terlalu, aku sampaikan dulu semua materinya ya. Oke, ini yang dari tercatat dari Peraturan Menteri Pendidikan ya, dan Kebudayaan, Riset Teknologi Publik Indonesia nomor 46 tahun 2003 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Karena apa? Yang terjadi itu kadang-kadang perundungan itu atau bullying lebih banyak terjadinya itu di lingkungan sekolah. Itu lebih banyak terjadinya di lingkungan pendidikan. Orang yang berpendidikan lagi yang melakukan itu. Jadi itu makanya kita harus
lebih pahami ini, kita kenapa sering kali kita diulang-ulang diingatkan gitu ya. Oke, itu pasal 6. Bentuk kekerasan terdiri atas yang pertama apa? Coba satu orang. Yang laki-laki coba, kan laki-laki, anak laki tidak sini. Nah, silakan coba yang laki dulu. Bentuk kekerasan terdiri atas berapa? Ada 8. Coba baca ya, silakan. Yang pertama kekerasan fisik, Kuat. kekerasan fisik, Ya. kekerasan Psikis. psikis, Ya. perlindungan, Ya. kekerasan seksual, Oke. Diskriminasi. diskriminasi dan Intoleransi. intoleransi. Oke, yang F itu apa lagi? Kebijakan yang mengandung Kekerasan dan bentuk kekerasan lainnya. Itu ada 2 bentuk. Oke, bentuk yang kedua itu apa? Coba Sinona. Bentuk kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan secara fisik, verbal, non-verbal, dan atau melalui media teknologi informasi dan komunikasi. Oke, jadi itulah. Terima kasih ya si kawan tadi sudah membaca dan kawan program juga mewakili itu ya. Oke. Jadi ada 4 apa? 4 jenis kekerasan yang tadi semua guru sudah sampaikan juga ya. Jangan lupa ya. Apa kekerasan apa tadi? Nah, apa lagi? Nah, oke. Kita lanjut. Yang pasal 7 ada 1 ya. Pasal 7 itu juga ada kekerasan fisik sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf A dilakukan oleh pelaku kepada korban dengan kontak fisik oleh pelaku kepada korban dengan atau tanpa menggunakan alat bantu ya. Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa yang pertama itu tawuran atau perkelahian massal. Ya, itu salah satu bentuk kekerasan perundungan. Oke, yang kedua itu ada penganiayaan. Ya, suka dianiaya. Siapa yang suka aniaya kawan sini atau suka aniaya adik? Karena kita merasa terjadinya aniaya ini atau kekerasan itu karena apa? Terkadang karena kita merasa lebih kuat. Biasa orang yang lemah-lemah itu menjadi korban. Jadi kita harus belajar apa? Harus sama semangat. Gitu. Supaya orang jangan kalau gampang goreng kita juga gitu. Ya. Yang nona-nona ya, dan kalau lembut juga harus lebih tegas kepada diri sendiri dan orang lain. Supaya kita orang lain itu bisa segani kita loh. Jangan seperti yang di tertali hidupnya ikut saja kemana begitu, harus ada kedirian sedikit ya. Oke, yang ketiga itu ada perkelahian ya, sama juga dengan tawuran itu massal, penganiayaan. Perkelahian itu antara dua orang yang sama-sama tidak mau menang, maka terjadilah perkelahian. Karena perkelahian verbal hanya pakai mulut saja itu biasa terjadi di kaum Hawa biasanya nona-nona dong lupa lain pakai mulut salah, tapi itu menyakitkan semua itu kata-kata, menyerang kepada psikologi. Pasal-pasal kotor semua yang keluar kok, tontang satu balas lebih. Jadi itu, jadi kita lebih hati-hati ya. Saya sudah disantun. Oke, dia itu eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa untuk memberikan keuntungan ekonomi lagi kepada pelaku ya, bagi pelaku. Itu pembunuhan atau perbuatan lain yang dinyatakan sebagai kekerasan fisik dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, atau sampai kadang-kadang sampai lembu. Itu yang sudah kadang-kadang di luar akal sehat. Itu sudah tidak, guru sudah tidak mengerti lagi. Kalau sampai kesadisan itu seperti apa gitu, ya? Nanti sudah tidak ada lagi akal sehat. Kita sudah digunakan lagi akal sehat. Sampai kita menghilangkan nyawa seseorang. Ya, karena nyawa seseorang itu hanya haknya tuh Tuhan. Kita sudah punya hak. Manusia itu tidak punya hak sama sekali. Itu haknya Tuhan. Kita tidak boleh ambil itu. Ya, sehingga di sini tidak boleh ada yang melakukan hal-hal yang dia merasa badannya lebih besar, tenaganya lebih kuat. Dia mulai melakukan kekerasan terhadap yang tidak boleh seperti itu. Engkau yang besar merasa lebih kuat harus merang. Harus bisa merangkul yang
belajar lah itu ya. Begitu juga kalau kita di lingkungan sekolah ya dengan teman-teman kita segala sebagainya atau semua warga sekolah sama Katolik sebagai peserta didik kita harus bisa saling merangkul, saling menopang. Kalau kita di rumah ya kita rangkul aja. Bukan kita menjadi bos besar lagi. Kalau ya, biasa terjadi seperti begitu, kekerasan itu terjadi atau perundungan itu terjadi dalam keluarga juga bisa terjadi dalam kakak kepada adik. Karena saya masih berdua, saya kakak pemangku saya. Mulai siksa adik, suruh sana, suruh sini. Adik tidak mau, saya sudah tendang, pukul, cubit, ada semua. Ya, itu tidak boleh. Karena kita yang sudah menjadi mengerti, sudah apalagi kita sudah sekolah masuk SMA, menengah atas seperti ini kita harus jadi dewasa. Ya, harus pikir panjang dan untuk melakukan sesuatu. Ya, oke kita lanjut. Jangan kaget-kaget ya. Oke, kita ada pasal 8 lagi. Ini Pak Guru sampaikan ini yang berkaitan dengan hukumnya yang sudah masuk tercatat dalam undang-undang bahwa pelaku korban itu ikut masuk dengan pasal-pasal itu. Oke, ada pasal 8 itu. Coba satu orang membaca dulu. Membaca. Oke, kita lanjut ya. Dan ini adalah cara-cara untuk kita menghindar dari kekerasan atau perundungan tersebut. Yang pertama itu ada ceritakan kepada orang dewasa atau bisa yang bisa dibaca. Ya. Yang berikut itu buat pilihan tepat, misalnya tidak terus kirim stiker promosi atau kekerasan. Yang berikut itu adalah sentuhan aman dan tidak nyaman. Memukul adalah salah satu yang tidak dibenarkan, ya. Atau apapun siapapun pelakunya. Ajarkan stop, jangan sentuh saya. Jadi ini caranya dia untuk kita menghindar. Ya, di bawah ini caranya dia untuk kita menghindar. Di atas itu yang apa? Ya, kita mencari solusinya. Jadi kalau kalian jangan pernah takut ya, ceritakan saja di bawah. Contoh di dalam kelas ini ada yang suka apa? Suka bullying. Ceritakan kalau macam di rumah, ceritakan kepada kakakmu yang dipercaya, om, kakak, ya, atau orang tua. Sampaikan cerita. Jangan sampai ada melakukan pelecehan ya. Contohnya pelecehan itu terhadap kaum perempuan karena itu terjadi di kaum perempuan atau laki-laki. Tidak hanya perempuan ya, laki-laki juga bisa terjadi pelecehan. Ya, tidak hanya untuk kaum perempuan, tetapi kaum laki-laki juga bisa menjadi korban pelecehan. Jadi kalian jangan pernah tutupi, jangan pernah merasa malu. Jadi harus diceritakan supaya bisa diantisipasi. Bisa diantisipasi. Supaya hal yang tidak kita inginkan itu terjadi lagi besar lagi atau terjadi lagi berulang kali terjadi. Harus ceritakan. Ya, oke. Itu sama dengan sentuhan aman dan tidak nyaman. Contohnya di kaum perempuan itu ada bagian-bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain. Yang di luar dari dirimu tidak boleh. Yang bagian untuk yang nona-nona sudah paham ini semua tahu? Sudah paham. Maupun contoh maupun bapak sendiri, bapak kandung, ya, atau mama, atau kakak perempuan, kakak laki-laki tidak boleh. Ada memang hal-hal itu bagian tubuhmu yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Jadi kita kalau sentuhan-sentuhan itu tidak boleh disentuh. Hanya cukup kalian sendiri. Begitu juga laki-laki. Ya, ada bagian tubuhmu yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, maupun mama, bapak, kakak, atau teman, atau siapa saja tidak boleh. Ya, kita masing-masing orang itu punya privat atau privasi. Itu. Ya, semangat sedikit kan. Oke, begitu juga ya. Yang jadi siap cyberbullying ya. Kita tidak boleh meneruskan. Contoh, ada tadi kawan yang mungkin kita posting gambarnya yang agak lucu mungkin, kalau kita tahu emot yang untuk emot-emot lucu gitu, baru kita juga pas teman posting, kamu itu teruskan, memviralkan istilahnya ya, pas aseran tentang untuk memviral. Jadi kalau itu sudah menjadi juga perilaku bullying. Seharusnya kita lebih mengingatkan ke teman kita
hapus itu bahwa itu tidak benar, bahwa itu tidak baik. Ya, oke. Merasa bahwa dirinya itu dan orang lain itu berharga. Ya, asertif misalnya itu membela dirinya sendiri bahwa dia bisa mengatakan tidak suka jika dikerjai oleh temannya. Empati. Ya, empati itu apa? Hah? Dia rasa kepedulian, turut merasakan apa yang dia rasakan. Itulah empati. Empati itu kita hanya dapat itu secara langsung dari teman. Tidak bisa kita dapat dari medsos atau dari media sosial itu bisa. Karena empati itu kita merasakan langsung. Ya, ada energi kepedulian yang diberikan, atau ekspresi yang diberikan kepada orang tersebut. Itulah meningkatkan empati. Empati turut merasakan apa yang dirasakan orang itu atau teman kita. Dia bahagia, kita turut bahagia. Dia sedih, kita juga turut merasakan kesedihan. Ya, silakan kuat ya. Emosi positif menunjukkan kita sedang berada pada arah yang benar atau dari tujuan awal yang kita rencanakan, dan kita sedang yakin bahwa kita dapat memenuhi kebutuhan dan tujuan kita. Emosi negatif menunjukkan peringatan bahwa ada ancaman memenuhi kebutuhan dan tujuan kita. Ya, itu yang dikatakan emosi positif dan emosi negatif. Jadi kita harus bisa bedakan ya. Tidak selamanya kita kenal emosi itu berarti yang negatif seperti itu. Ada juga emosi yang positif. Semua yang kita merespon atau mengekspresikan itu bagian dari emosi. Oh, tentang emosi. Ya. Oke, sudah ya. Oke, jadi baik. Berarti dari sini, jadi masing-masing kelompok akan presentasi hasil pembuatan poster dari yang sudah dipilih, bentuk-bentuk perundungan ya atau bulinya masing-masing. Jadi kita persilakan di luar itu kelompok 4 ya untuk menyampaikan hasil presentasinya ya atau hasil pembuatan posternya. Oke, saya persilakan untuk kelompok 4 untuk dipresentasikan. Ayo, silakan. Oke, yang lain sambil mendengar ya. Oke, silakan. Kami dari kelompok 4. Kami dari kelompok 4 membuat poster kekerasan fisik. Ini menurut saya kekerasan fisik adalah perbuatan yang dilakukan dengan kontak fisik baik menggunakan alat bantu ataupun tanpa alat bantu. Terjadinya kekerasan fisik secara berkelompok contohnya berkata, contohnya pendek, tapi itu yang dinamakan kekerasan fisik. Pelaku bisa mengakibatkan bisa masuk penjara, korban bisa mengakibatkan depresi, gangguan jiwa. Dampak kekerasan fisik yaitu tawuran, perkelahian massa, perkelahian, penganiayaan, pembunuhan. Sekian dari kami. Oke, tepuk tangan dulu. Baik, itu masuk. Kekerasan verbal adalah suatu perbuatan yang mengeluarkan kata-kata kotor. Contohnya menghina, mengancam, memfitnah, atau menakut-nakuti. Dampak kekerasan verbal bagi pelaku. Mereka cenderung menunjukkan perilaku agresif, kesulitan dalam membangun hubungan, dan bahkan dapat mengalami masalah hukum. Dampak kekerasan verbal bagi korban, yaitu yang pertama penurunan rasa percaya diri, kecemasan, depresi, hingga pikiran untuk menyakiti diri sendiri. Terima kasih atas sharing kepada kami. Saya akan menjelaskan pengertian dari cyberbullying. Cyberbullying adalah kejahatan yang dilakukan secara sengaja dalam bentuk fitnah, cemooh, pelecehan, kata-kata kasar, ancaman, dan hinaan, atau salah satu bentuk kejahatan dunia maya sehingga dapat dijatuhi hukuman pidana. Dampak buruk cyberbullying yaitu depresi, mengganggu kesehatan fisik dan mental,
berkuasa terhadap orang lain. Kelompok kami, kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya persilakan saya. Asumsi perbuatan fisik yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina, memaki atau menakutkan. Kekerasan ini dalam bentuk mengancam. Faktor penyebabnya yaitu mengancam. Dampaknya kepada korban yaitu gangguan kesehatan mental, depresi, rasa cemas, bunuh diri. Dampak kepada pelaku yaitu terjerat hukum atau masuk penjara. Adapun korban Oke. Kita sudah mempresentasikan semua hasil kerja kita dari setiap kelompok. Semua yang buat atau poster itu sangat baik ya. Coba kita mempresentasikan. Jadi kesimpulannya semuanya, dalam kesimpulan bahwa kita tidak boleh lagi menjadi pelaku atau menjadi korban. Ya, kita harus menjadi pencegah. Ya, kita harus menjadi pencegah. Ya, oke baik. Mungkin materi kita hari ini selesai sampai di sini. Ya, selesai sampai di sini. Minggu depan kita akan mulai dengan materi baru yaitu problem solving. Di pertemuan berikut itu kita akan bertemu dengan materi problem solving atau pemecahan masalah. Oke baik. Sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, ya kita tutup itu dengan doa. Ya, salah satu orang